Azam lift. Oke, videonya Besari sudah kelihatan ya. Kamu sudah lihat Besari ya? Anjay. Nah, pakai green screen. Oh iya Bu. udah. Sekolah, guys. Malas school. Sekolah, guys. Kangen, Bu. Besari mulai. Sebelum Besari mulai, nanti kalian akan Besari mute all semua. Aku udah mood, Bu. Ya. Screen sharing. 2 tambah 3 sama 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nilai Ya. Betul. 2 minus 3 sama dengan minus 1. Nilai negatif. Minus 2 tambah minus 3 sama Utang 3 baru dibayar 2. Baru sisa 1 dong. iya. Tapi ada minusnya, Chef. Ada positif sama negatif ya, Chef. Yang minus itu utangnya. Makanya yang lebih besar itu adalah minusnya, positifnya itu lebih kecil. Jadi Kiola. Kenapa Kiola? Kasihan. Sabar ke ujian. Dan sekali nasib anak. Balik lagi. Kasihan sekali. Besari mau tak tayangin kok, susah sekali. Iya, iya. Aku kok Tapi ngepak. kalau udah selesai. Nih, oke. Kalau udah mulai Konsep jam. operasi. Oke, anak-anak yang bisa mute Oh. yang bisa mute sendiri silakan di mute. Ini Besari baru mencari tombol mute all. Berarti ada 15 peserta. Berarti kalian Ibu mute all ya. Yes. Oke. Selama 15 menit Bu Sari akan mute all kalian. Kalian bisa dengan saksama mendengarkan penjelasan Bu Sari ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu bertemu dalam video virtual melalui Zoom. Ibu pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau kalian lihat di layar kalian, di sini sudah tertera contoh dengan menggunakan angka yang sangat super kecil dan harapannya pasti kalian bisa untuk langsung menebaknya. Kesulitannya itu pasti akan ada di poin nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tidak apa-apa, justru kesulitan itu akan Bu Sari kasih solusinya pada pagi hari ini. Jadi kalian dengarkan baik-baik. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, simpan dulu kemudian kita bahas hari ini, oke? Untuk penjelasan yang pertama, di bilangan bulat itu kan kemarin Bu Sari jelaskan itu ada 2 golongan. Pertama ada golongan positif, kedua ada golongan negatif. Nah, ketika kita melakukan penjumlahan bilangan bulat dengan mencampurkan 2 golongan, pasti kan terjadi permasalahan. Nah, disinilah pentingnya ada hal-hal yang perlu kalian ingat untuk menyelesaikan bilangan bulat baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk hari ini kita fokus pada penjumlahan dan pengurangan. Simak pada contoh soal yang pertama. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, Bu Sari jamin kalian pasti sudah bisa. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini adalah operasi bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif. Jadi hasilnya pasti akan positif. Kalau kalian menjawabnya hasilnya negatif, itu berarti salah besar ya. Kemudian yang pada kasus yang kedua dan ketiga, kita menjumpai 2 ditambah negatif 3. Sedangkan yang bawahnya negatif 2 ditambah 3. Ini hanya posisi bilangan negatifnya yang terbalik. Pada contoh soal yang kedua, negatif terdapat pada angka 3.
Sedangkan pada contoh nomor 3, bilangan negatif terdapat pada angka 2. Sedangkan ini, posisi bilangan negatif yang berbeda ini ternyata juga mempengaruhi hasil. Sama-sama 1, tetapi satunya bertanda negatif, satunya bertanda positif. Bagaimana cara menyelesaikannya, Bu? Nah, cara menyelesaikan ketika kalian menjumpai bilangan bulat yang dijumlah tetapi tandanya berbeda. 1 positif, 1 negatif, atau 1 negatif, 1 positif, kebalikannya, maka yang kalian lihat pertama kali adalah angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu bertanda apa? Kalau angka yang paling besar itu bertanda positif, hasilnya pasti akan positif. Tetapi jika angka yang paling besar itu bertanda negatif, angkanya yang paling besar bertanda negatif, maka hasilnya di sini pasti negatif. Ya, hati-hati dalam hal ini. Jadi kalau 2 bilangan berbeda, kalian lihat angka yang paling besar. Kalau dia positif, maka hasilnya positif. Kalau angka yang paling besar negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian bagaimana, Bu, kok bisa mendapatkan nilai angka 1 ini? Angka 1 ini didapat dari apa? Dari selisih kedua angka. Selisih berarti besar dikurangi kecil. 3 dikurangi 2, 1. 3 dikurangi 2, 1. Ya, selisih itu angka besar dikurangi angka kecil. Tadi kita sudah mendapatkan tandanya. Tanda ini didapat dari melihat angka yang paling besar. Angka yang paling besar negatif, maka hasilnya negatif. Angka yang paling besar, ini 2 sama 3, yang paling besar kan 3. Tandanya positif, maka hasilnya positif. Setelah itu kalian mencari selisihnya, angka besar dikurangi angka kecil. Nah, kasus yang keempat ini sama dengan kasus yang nomor 1. Kedua bilangan ini memiliki tanda sama, yaitu tanda negatif. Jika kedua bilangan memiliki tanda sama, negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya pasti tanda itu, tanda yang sama juga. Pasti kalau ini negatif-negatif, ini juga negatif. Kalau ini positif, maka hasilnya di sini positif. Ya. Kalau ini negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif. Caranya sama. Menjumlahkan, angkanya dijumlahkan. Perbedaannya hanya itu. Kalau tandanya sama, angka dijumlahkan. Tanda bilangannya sama dengan tanda pada soal. Ya. Kalau tandanya berbeda, maka cari angka yang paling besar. Bertanda apa itu? Angkanya dikurangi atau dicari selisihnya. Oke, sampai di sini. Yang mau bertanya bisa menghidupkan mikrofon kalian. Yang mau bertanya bisa menghidupkan mikrofon kalian. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Sari akan melanjutkan kembali. Ya. Oke, ini sebagai catatan buku saku kalian yang Bu Sari rangkum dari penyelesaian di atas. Jadi di tabel ini yang Bu Sari jalankan ini ada tabel.
Di sini ada tabel yang berlaku untuk penjumlahan, hanya untuk penjumlahan. Karena pada konsep pengurangan nanti kita akan mencari lawannya. Ya. Untuk penjumlahan, ini Bu Sari rangkumkan kata-kata tadi yang Bu Sari ucapkan, bahwa jika ada bilangan positif ditambah dengan positif, maka hasilnya positif. Cara menghitung angkanya, jumlahkan kedua bilangan tersebut. Jumlahkan kedua angka tersebut. Kemudian, jika ada bilangan satu positif ditambah yang satu negatif, atau yang satunya negatif ditambah yang satunya positif, atau dengan kata lain, kedua bilangan itu tandanya berbeda, maka hasilnya kalian lihat angka yang paling besar. Tandanya lihat angka yang paling besar. Kalau yang paling besar bertanda positif, maka hasilnya positif. Kalau yang paling besar bertanda negatif, maka hasilnya negatif. Setelah itu, angkanya kamu cari selisihnya. Selisih itu adalah bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada, silakan hidupkan mikrofon kalian. Nah, kalau sudah jelas, Bu Sari lanjut ke yang keempat. Yang keempat, ada bilangan bertanda negatif ditambah negatif. Pasti hasilnya negatif. Angkanya dicari dengan bagaimana? Jumlahkan kedua angkanya. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya ada dua. Yang pertama, jika kedua bilangan itu tandanya sama. Tanda sama itu positif ditambah positif, negatif ditambah negatif, maka tanda hasilnya itu juga sama. Angkanya kamu jumlahkan. Tetapi jika kedua bilangan itu tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, satu negatif, satu positif, maka tandanya lihat angka yang paling besar. Yang paling besar positif berarti hasilnya positif. Angkanya kamu cari selisihnya, besar kurangi kecil, ya. Kemudian Bu Sari akan menuju ke pada pengurangan. Konsep pada pengurangan pada dasarnya sama dengan menggunakan konsep penjumlahan. Mengapa kita pengurangan menggunakan konsep penjumlahan? Karena pengurangan itu merupakan lawan dari penjumlahan. Kalau kemarin di pertemuan kemarin, Bu Sari mengatakan, kita bisa mencari lawan dari bilangan bulat. Lawan dari bilangan bulat positif adalah negatif. Lawan dari bilangan bulat negatif adalah positif. Kalau ada pertanyaan, lawan dari 5 adalah negatif 5. Lawan dari 6 adalah negatif 6. Lawan dari negatif 1 juta adalah positif 1 juta. Nah, konsep itu kita pakai saat menjumpai soal pengurangan pada bilangan bulat. Langkahnya cukup sederhana. Perhatikan contoh ini. Di sini ada contoh soal. 15 dikurangi negatif 20. Nah, ini pengurangan ini. Ini operasinya pengurangan. Maka kalau ada operasi pengurangan ini, kita bawa, kita ubah ke bentuk operasi penjumlahan. Caranya yang pertama, pada bilangan 1, pada bilangan yang paling depan atau pada bilangan yang pertama, kita tulis lagi. Ya, kita tulis lagi tetap 15 ya berarti kita di sini tulisnya caranya tulis lagi 15. Kemudian di sini ada operasi pengurangan. Pengurangan berarti lawan. Lah, sekarang setelah kita tulis, kita mencari lawannya. Lawan dari pengurangan apa? Penjumlahan ditambah. Lah, berarti ini pengurangan, kita cari lawannya, yaitu ditambah. Lawan pengurangan adalah penjumlahan. Kemudian cari lawannya lagi, negatif 20. Negatif 20, lawan dari negatif 20 adalah positif 20.
Jadi operasi hitungnya setelah kita ubah dalam penjumlahan akan mudah dikerjakan. 15 ditambah 20 sama dengan 35. Positif ditambah positif hasilnya positif. Langkahnya diingat, bilangan pertamanya tetap tidak usah dicari lawannya. Yang dicari lawannya adalah operasi pengurangan dan angka setelah operasi pengurangan. Pengurangan lawannya penjumlahan. Negatif 20 lawannya 20. Sehingga operasinya menjadi 15 ditambah 20. Nah, sekarang silakan hidupkan semua mikrofon kalian. Yuk. Ya, silakan hidupkan semua mikrofon kalian. Boleh berbicara selama bertanya ataupun membahas di dalam penjelasan ini ya. Jadi kalian tidak boleh berbincang-bincang sama teman. Silakan yang mau bertanya, yang kurang jelas silakan ngomong di sebelah mana. Sampai sini bagaimana? Ada yang perlu harus dicari ulangi? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba lihat contoh berikut ini. Nah, ini Bu Sari stop dulu screen-nya. Bu Sari akan membuka terlebih dahulu yang ada contoh soalnya. Penjelasan yang Bu Sari jelaskan tadi itu merupakan kesimpulan dari buku paket kalian yang ada di materi penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini tidak ada di catatan buku paket kalian, nanti file ini akan Bu Sari kirim melalui materi di Google Classroom kalian, jadi kalian tidak perlu khawatir. Mana ya, sekarang kalian di depan kalian ada pensil sama buku tulis atau oret-oretan lainnya? Ada. Oke. Kalau ada, coba Bu Sari kasih satu contoh soal, kalian coba kerjakan.
Sudah siap mencatat soal 1 dari Busari ini? Ya, Bu. Oke, coba 20 ditambah 20 ditambah negatif 10. 20 ditambah negatif 10, Bu. 10. Jawabannya positif atau 10, negatif? Bu. Positif atau Positif. negatif? Positif. Oke. Positif. Ya, betul. Positif, Bu. Nah, sekarang yang kedua. Negatif 20 ditambah negatif 10. Negatif 20 ditambah negatif 10. Negatif 30, Bu. Ya, negatif Berapa? Negatif 30, Bu. 30, betul. Sekarang yang ketiga. 20 dikurangi 10 berapa? 10. 10, gampang ya. Yang keempat, 20 dikurangi negatif 10. Ayo berapa konsep pengurangan? Minus 10. Minus 10. Oke, ada yang 30. Ada yang jawab minus 10. 20. Oke, 30, Bu. ya. 30. Berarti caranya bagaimana? Oke, berarti tadi caranya bagaimana? Langkah pertama Minus adalah ketemu minus. langkah pertama Minus ketemu adalah plus. kita tulis bilangan pertamanya. Langkah kedua kita cari lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Lawan dari negatif 10 adalah 10. Maka jadinya 20 ditambah 10 sama dengan 10. Nah, positif ya. Kalau jawabannya negatif itu salah loh. Sekarang contoh yang terakhir. Negatif 20 dikurangi negatif 10. Nah, bagaimana ini? Negatif 20 dikurangi negatif 10. Negatif 30. Ada yang jawab negatif 30. 30. Nah, kita cek di sini. Langkah pertama kita tulis bilangan pertamanya. Bilangan pertamanya berapa? Negatif 20. Langkah kedua, lawan dari pengurangan. Lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Lawan dari negatif 10 adalah 10. Lah, ini ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan dengan tanda yang berbeda. Lihat, angka yang paling besar bertanda apa? 20 main 2. Main ya, angka yang paling besar main. Maka hasilnya di sini main, negatif. Setelah itu angkanya cari selisih. Selisihnya itu berarti berapa kurangi berapa? Berapa selisihnya? Selisih 20 dan 10 berapa? 10. Maka jawaban yang paling tepat adalah negatif 10. Nah, bagaimana? Untuk mengetahui seberapa besar kamu sudah mengerti apa yang Busari jelaskan, silakan kalian mengerjakan buku paket halaman. Silakan buku paketnya bisa kalian buka dan dilingkari karena tidak semuanya dikerjakan. Halaman 10. Halaman 10 nomor 3. Yang B
C, dan F. B, C, F. Kemudian halaman 13, nomor 3, yang D, J, dan O. Jadi ada 6 soal ya. Itu penjumlahan 3, pengurangan 3. Kalian mengerjakannya tidak usah menggunakan garis bilangan. Kalian mengerjakannya menggunakan cara seperti ini. Ya. Kalian tidak usah mengerjakannya dengan menggambar kancing-kancing, nggak usah. Ya. Nggak usah menggambar kancing. Alias langsung dikerjakan. Misalkan tidak usah pakai cara, kamu langsung betul, silakan ditulis. Tapi kalau misalkan tidak ada caranya, kok kamu salah, ya berarti kamu konsepnya belum mengerti. Jadi kalau untuk yang pengurangan, usahakan caranya seperti ini. Kamu ubah dulu ke penjumlahan. Ya. Ini untuk yang pengurangan caranya seperti ini. Kemudian kalau untuk yang penjumlahan, kalian bisa langsung menjawabnya tidak masalah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ya, Olive. Tugasnya langsung dikerjakan di buku paket. Ya, tugasnya kalian kerjakannya di buku tulis. Ya. Dikerjakan di